warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya jika kita berdoa. Siapa yang memimpin doa hari ini? Silakan dipimpin. Siap berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Pancasila satu ketuhanan yang maha esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Siapa? Bilkis. Ada yang tahu Bilkis kemana? Kemana? Oh, izin. Iya sudah. Di sini Bu Rahma mau mengajarkan tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Di sini ada berpikir komputasional, otak kita untuk masa depan. Nah, di sini Bu Rahma akan. Nah, di sini ada. Pernahkah kalian menemukan masalah yang sulit dipecahkan? Misalkan kesulitan merapikan kamar. Pada saat kalian bangun tidur, pasti kalian akan merapikan kamar, ya? Ya. Pasti ada yang tidak merapikan kamar, ada yang merapikan kamar. Terus bagaimana caranya merapikan kamar? Misalkan kamu bangun tidur, kasurnya salah, selimutnya berantakan, kan pasti dipakai selimut. Bagaimana caranya? Melipat selimut. Setelah itu bantal gulingnya dirapi. Apa lagi? Sudah. Biasanya apa itu? Pakai apa itu? Sakulit itu ya. Nah, di sini. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, Bu Rahma akan menjelaskan tentang pengertian dasar dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma, serta mengidentifikasi masalah yang dapat dipecahkan dengan pendekatan berpikir komputasional, menentukan informasi penting, dan membuat langkah-langkah algoritma. Sebelum memulai pembelajaran ini, masih ingat tentang tepuk semangat? Coba berdiri semuanya. Berdiri. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Lagi kita ulang. 1, 2, 3. Semangat. Ya, sebelum lanjut berarti harus semangat dulu. Silakan duduk kembali. Nah, di sini ada tulisannya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu cara berpikir seperti komputer. Berarti kamu tuh kayak komputer atau robot untuk menyelesaikan masalah. Berarti kamu kalau berpikir komputasional tuh kayak jadi robot, jadi komputer seperti itu. Nah, bukan berarti kamu harus jadi komputernya, tetapi harus belajar cara komputer berpikir. Gimana ya caranya komputer berpikir? Nah, seperti itu. Tujuannya yaitu memecahkan masalah dengan lebih mudah dan terstruktur. Kenapa berpikir komputasional itu penting? Kenapa? Pertama, karena membuat kita jadi lebih pintar
memecahkan masalah sehari-hari. Ada juga tentang dasar cara membuat program komputer. Jadi programmer kayak coding gitu ya. Terus ada juga dasar untuk memahami kecerdasan artificial atau AI. Kalian dengar kan biasanya AI gitu ya. Nah, berguna di semua pelajaran dan kehidupan. Komponen berpikir komputasional itu yang pertama yaitu dekomposisi, kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, yang keempat berpikir algoritmik. Nah, menjelaskan ini satu-satu. Yang pertama yang dekomposisi, konsepnya itu memecahkan masalah. Kalau ada masalah itu dipecahkan menjadi lebih kecil-kecil. Nah, masalahnya besar satu, tapi dipecah jadi kecil-kecil. Contohnya, pada saat misal Faza ulang tahun. Nah, itu ada yang bagian buat kuenya. Nah, ada yang bagian nyebar undangannya. Ada yang bagian niup balonnya. Nah, itu jadi ada masalah besar Faza ulang tahun. Berarti ada bagian-bagian terkecilnya. Nah, dari situ paham? Kita lanjutkan. Nah, kalau pola ini biasanya nih mencari kesamaan pola atau keteraturan dalam data. Contohnya urutkan angka 2, 4, 6, 8 lanjutannya berapa? Itu berarti kelipatan 2. Berarti habis 2 kan 4. Ya. Habis 4 itu 6. Habis 6 itu 8. Habis 8 berapa? 10. Berarti urutannya ya. Kita lanjut coba. Urutkan huruf. Habis A itu B. Habis B itu A lagi. Habis A itu B lagi. Habis B itu berapa? A, betul. Karena urut ya. Ya. Ada A B, berarti di sini A. Bisa? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau abstraksi itu fokus pada informasi yang penting saja dan mengabaikan detail yang tidak penting. Contohnya gini, rumahnya Zulfa, Zulfa mau berangkat sekolah. Dari rumah Zulfa ke sekolah, itu yang dilihat apa? Rutenya. Zulfa berangkat dari rumah, itu lihat jalannya, belok, apa lurus, apa balik, seperti itu. Berarti dari rumahnya Zulfa ke sini lurus atau belok? Lurus. Berarti apakah Zulfa pada saat jalan dari rumah ke sini itu memperhatikan kerikil enggak? Enggak, ya. Kan yang penting Zulfa berangkat dari rumah ke sini, yang penting jalannya sudah betul ya. Nah, seperti itu. Kalau yang berpikir algoritmik itu serangkaian langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, pada saat kamu membuat mie instan. Bagaimana langkah-langkahnya kamu membuat mie instan? Pertama apa? Buka dulu plastiknya, ya bungkusnya. Setelah itu apa? Rebus air, terus apa lagi? Masak mie-nya, dimasukkan ke dalam ke dalam pancinya. Setelah itu apa lagi? Tuangkan bumbunya, terus apa lagi? Mie-nya ditiriskan, dimasukkan ke dalam piringnya. Setelah itu diapakan? Diaduk. Setelah diaduk diapakan? Dimakan. Nah, itu adalah berpikir algoritmik. Tahu? Paham? Ada yang mau ditanyakan apa tidak? Nah, kalau tidak ada di sini guna waktunya LKS. Nah, kamu berkelompok buat yang lain. Kalau lagi kurang kasih tahu. Nah, sudah memberikan dulu satu kelompok satu. Nah, silakan lihat Buram ya.
Di sini di LKS itu ada pertama nama, kamu isikan nama kelompokmu siapa aja, terus kelasnya berarti kelas 5. Setelah itu petunjuknya sambil dilihat ya. Petunjuknya yang pertama menyederhanakan abstraksi. Kamu ingin pergi ke kamar mandi dan mencuci tangan. Kamu ingin pergi ke kamar mandi dan mencuci tangan. Dari daftar kegiatan di bawah ini, lingkari hanya yang paling penting. Ingat ya, lingkari ya hanya yang paling penting agar tanganmu menjadi bersih. Di situ ada pilihannya berapa? Berapa pilihannya? Coba dihitung. Nah, di situ ada 10 pilihan yang penting dan yang berkaitan dengan mencuci tangan. Silakan kamu lingkari. Pasti ada yang tidak penting kan? Nah, silakan kamu lingkari. Setelah itu, petunjuk yang kedua, buat algoritma. Bayangkan jika kamu adalah seorang pembuat instruksi untuk robot. Buatlah algoritma urutan langkah-langkah. Ini langkah-langkahnya sama seperti tadi cara memasak mie instan. Nah, pada saat kamu pergi ke kamar mandi dan mencuci tangan, bagaimana langkah-langkahnya? Apa dulu yang kamu perlukan kalau mau mencuci tangan ke kamar mandi? Ya, silakan dikerjakan berdasarkan kelompok. Silakan. Pertama dilingkari dulu. Namanya semua. Silakan. Ya. Ini langsung dilingkari. Mana yang penting? Yang berkaitan dengan tangan. Dibaca dulu ya. Sini semuanya. Kasih maaf dan coba alhamdulillah. Bagi yang sudah, Ustazah sama Zulfa ke depan membacakan hasilnya, mempresentasikan hasilnya. Yang lain didengarkan, apakah jawaban kalian sama atau tidak? Ya, baca satu-satu, biar sama. Ini untuk jawaban yang atas ya, yang ini dulu ya. Untuk jawaban yang atas, silakan dibaca lagi, pelan-pelan. Menggunakan tangan menggunakan handuk besi atau tisu. Benar. Yang itu sama apa tidak? Sama. Terus lanjut. Menggunakan handuk cuci tangan. Sama apa tidak? Ngomong. Sama apa tidak? Sama. Lanjut. Basahi tangan dengan air mengalir. Sama apa tidak? Sama. Nah. Terus. Menggosok-gosok seluruh permukaan tangan. Sama apa tidak? Sama. Sama. Terus apa lagi? Bilas tangan jika bersih. Sama. Sama. Nah, berarti jawabannya sama dengan kelompok lain dan itu sudah betul. Lanjut yang bagian B. Baca. Yang kelas. Ya, pertama membasahi tangan dengan air mengalir, terus Dua, menggunakan
Bu Rama tanya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tadi, apa tadi yang sudah kalian pelajari? Berpikir, algoritma. Ada berapa tadi? Ada berapa? Ada 4, apa saja? Posisi, penggunaan pola, abstraksi, berpikir, algoritma. Nah, di sini berapa namanya ya? Ya. Kesimpulannya untuk hari ini yaitu tentang manfaat berpikir komputasional. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan problem solving, mengembangkan berpikir logis, mempersiapkan era digital, dan meningkatkan kreativitas serta aplikasi di berbagai bidang. Nah, dari sini Bu Rama ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selanjutnya yaitu kita lanjut tentang tantangan untuk pembuatan coding. Nah, sebelum pembelajaran selesai, ada baiknya jika dipimpin doa kembali, doa ulang. Siapa yang bagian menyiapkan? Ya, silakan.